Halo Tesikar, apa kabarnya? Ketemu kita di podcast. Nih ada aku, Ferda Alia Setri dengan NIM 2351 570 1111 dari mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi. Di sini aku sebagai moderator dan di sini aku bersama dua narasumber yaitu Ito dan Saskia. Boleh perkenalkan dirinya ya? Oke, mungkin aku dulu ya. Halo semua, kenalin aku Lovely Ito Panjaitan dengan NIM 235150711111012. Nah, di sini aku sebagai narasumbernya nih. Oke, halo Ito. Nah, untuk yang selanjutnya, namaku Saskia Sabrina Aura Zahira dengan NIM 235150711111017. Di sini aku juga sebagai narasumbernya. Oke, halo Ito, halo Saskia. Jadi, di podcast kali ini yang berjudul Tantangan Sosial di Era Digital, yaitu sisi menyelami etika sosial dalam sistem informasi nih. Wah, tepuk tangannya dong semuanya. Wow. Nah, adapun kita buat video podcast kayak gini itu tujuannya tuh agar kita dan juga tech seeker mengetahui tantangan-tantangan dan ancaman sosial, terus juga biar kita dan juga tech seeker paham mengenai etika sosial dalam sistem informasi. Kita juga bakal kasih tips dan solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut nih, tech seeker. Dan tujuan kita yang lain dan tidak bukan adalah untuk menyelesaikan tugas Dasar Pengembangan Sistem Informasi. Wow. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja masuk ke dalam materinya nih. Kita mulai dari Kak Ito dulu nih. Boleh dimulai nih, gimana? Oke, sebelum aku mulai dan kita masuk ke dalam materinya, mungkin aku bakal ngebahas mengenai latar belakang masalah dari topik yang akan kita bahas ini. Jadi, di era digital saat ini, terutama di bagian etika sosial dalam sistem informasi itu sendiri, pastinya teknologi ngebawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga berinteraksi satu sama lain. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya dulu kalau kita mau tahu kabar teman, itu harus ketemuan dulu, atau teleponan dulu, atau mungkin yang udah tua-tua banget itu harus ngirim surat dulu ya. Nah, sekarang itu kita bisa kayak tinggal ngelihat media sosialnya dia online apa offline. Nah, kalau online ya berarti dia hidup, kalau enggak ya. Nah, Oke. pokoknya semuanya itu udah berubah banget. Tapi seiring dengan perubahan dan kemajuan tersebut, mulai muncul nih masalah, terutama yang perlu perhatian khusus itu dalam konteks sosial. Nah, mungkin teman-teman di sini sama tech seeker itu belum aware kenapa sih etika dalam sistem informasi itu penting banget. Nah, sebelum aku ngebahas lebih lanjut tentang etikanya nih, pasti kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Nah, singkatnya, sistem informasi adalah semua tentang teknologi dan aplikasi yang dapat membantu kita buat ngumpulin, nyimpan, mengolah, dan nyebarin informasi. Nah, contohnya apa tuh? Nah, contohnya itu media sosial yang kita pakai sehari-hari kayak TikTok, Instagram, X, sama lain-lain. Terus platform belanja online juga termasuk tuh kayak Shopee, Tokopedia, sama yang lain-lain. Nah, tapi di balik semua kemudahan tersebut, ada beberapa masalah yang muncul. Di antaranya itu adalah masalah privasi dan kepemilikan informasi. Apalagi kita di saat ini berada di era di mana data pribadi kita dapat dengan mudah dikumpulkan dan dianalisis oleh berbagai perusahaan teknologi. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ini beneran loh. Aku kemarin mikir, HP aku jangan-jangan disadap tuh. Kenapa tuh? Kayak, ya soalnya kan aku lagi mikir, kayaknya asik nih kalau makan mie enak gitu. Terus tiba-tiba aku nge-scroll TikTok kan, kayak muncul nih mie. Apakah HP aku disadap? Bukannya teman-teman, aku tuh baru tahu jawabannya dari salah satu kuliah tamu dari Vilkom nih. Kalau sebenarnya HP kita bukan disadap ya, tapi tuh secara tidak sadar kita selalu memberikan informasi mengenai diri kita. Misal, aku ngecari makanan enak di Malang, atau kalau lewat tuh video Bang Korea aku nge-like videonya.
terus buka akunnya, terus aku tonton semua videonya. Secara nggak sadar, aku ngasih informasi nih kalau pengguna itu suka makan. Nah, nanti dia bakalan nganalisis dari banyaknya makanan, itu aku lebih prefer makanan yang mana. Nah, ini kan salah satu informasi pribadi aku ya, kayak preferensi makanan. Belum mengenai informasi yang lebih pribadi lagi. Dari contoh ini, maka memunculkan kekhawatiran nih dalam hal privasi. Kayak gimana sih kita bisa yakin data pribadi kita tidak disalahgunakan? Terus, apakah informasi pribadi kita merupakan milik perusahaan atau milik kita sendiri? Nah, makanya di sini aku sama Saskia bakal ngebahas topik ini. Oke, kebetulan nih di mata kuliah DPSI kelompok kita juga ngebahas tentang isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Ini berkaitan banget nih sama pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan sebelumnya. Terdapat beberapa poin utama pada topik yang kelompok kita bahas. Di antaranya yaitu yang pertama, pemahaman masalah etika dalam sistem informasi. Kedua, 5 dimensi moral dari era informasi. Ketiga, tren teknologi yang memunculkan masalah etika. Terus yang keempat, analisis etika dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu kelima adalah masalah etika sosial dan politik. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa disampaikan oleh teman aku Saskia. Silakan Saskia. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi di sini aku akan jelasin mengenai pembahasan dari ITO tentang hak informasi, yaitu privasi dan kebebasan di era internet ini. Jadi, privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan orang lain atau organisasi dan negara lain. Klaim privasi juga berlaku di dalam tempat kerja, karena sekarang itu kan teknologi dan sistem informasi juga dapat mengancam privasi individu melalui pengawasan digital yang murah, menguntungkan, dan efektif. Sebagai contoh nih, di Amerika Serikat, perlindungan privasi dijamin oleh Amandemen Pertama dan Keempat Konstitusi, serta undang-undang seperti Undang-Undang Privasi 1974, Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley 1999, dan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan HIPAA tahun 1996. Namun, Undang-undang privasi di Amerika Serikat cenderung bersifat sektoral dan tidak mencakup sektor swasta secara keseluruhan. Sementara, di Eropa perlindungan privasi lebih kuat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Peraturan Perlindungan Data Umum UE GDPR 2018 adalah kerangka kerja komprehensif yang melindungi berbagai informasi pribadi dan berlaku untuk semua organisasi yang memproses data warga negara UE, dimanapun mereka berada. Ada juga nih tantangan internet terhadap privasi, yakni teknologi informasi dapat menimbulkan masalah atas privasi karena dapat melacak pencarian, kunjungan situs web, dan aktivitas online tanpa pengguna tahu nih. Karena jaringan periklanan dapat melacak perilaku penjelajahan di ribuan situs web untuk menargetkan iklan. Cookies yang disimpan di hard drive komputer saat digunakan oleh pengguna mengunjungi situs web digunakan untuk melacak aktivitas pengunjung agar dapat menyesuaikan konten yang ditampilkan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Ito. Terakhir, web beacon yang memantau dan melaporkan perilaku pengguna secara tidak terlihat melalui halaman web atau email. Menakjubkan sekali bukan perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini? Selanjutnya, perlindungan peraturan data umum GDPR yang melindungi informasi identitas dasar, data web, data kesehatan, nomor telepon, dan data-data dasar lainnya. GDPR ini bertujuan untuk memperkuat hak individu atas informasi pribadi mereka, memastikan transparansi praktik data, dan mewajibkan organisasi memiliki petugas khusus untuk melindungi data. Jika ada penyalahgunaan data, maka akan mendapatkan denda yang sangat besar. Jejak pendapat publik dan kepercayaan terhadap pemasar online dapat menunjukkan bahwa sekarang
mayoritas orang Amerika merasa kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka secara online dan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi mereka. Jadi, secara keseluruhan, tantangan terhadap privasi di era digital memerlukan kerangka kerja hukum dan prinsip etika yang kuat untuk melindungi hak individu terhadap pengumpulan dan penggunaan data yang invasif. Di Amerika Serikat, pendekatan sektoral terhadap privasi memerlukan pembaruan yang lebih komprehensif, sedangkan di Eropa, GDPR telah memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan diterapkan secara global. Untuk yang selanjutnya, ada VIP, adalah prinsip-prinsip yang dirancang untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi, memastikan ada keseimbangan yang adil antara kepentingan pemegang data dan individu. Sebuah survei pada tahun 2016 menemukan bahwa 91% orang Amerika merasa konsumen telah kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka secara online, dan 86% telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi mereka. Tidak diherankan lagi bahwa banyak kekhawatiran yang timbul tentang privasi data. HIPAA memberi pasien akses ke catatan medis mereka dan memungkinkan penyedia layanan kesehatan serta perusahaan asuransi untuk menggunakan informasi ini, tetapi hanya dengan persetujuan pasien dan untuk tujuan yang sah. Undang-undang ini menekankan bahwa meskipun data kesehatan pribadi adalah milik pribadi, pihak ketiga seperti organisasi layanan kesehatan memiliki wewenang untuk mengakses dan menggunakan data tersebut dengan persetujuan yang tepat. Beberapa contoh nyatanya seperti Google Street View yang mengkaji implikasi privasi fotografi jalanan, komprehensif Google, dan pertempuran hukum yang terjadi. Facebook juga menimbulkan kekhawatiran etis seputar penanganan data penggunaan Facebook, terutama terkait dengan skandal Cambridge Analytica, lalu pencurian kekayaan intelektual, sering terjadinya pembajakan perangkat lunak, dan tindakan hukum yang diambil untuk melindungi kekayaan intelektual. Dan dapat menimbulkan masalah kesehatan mental seperti kolerasi antara pengguna media sosial dan kecemasan. Oke, terima kasih Kak Saskia. Jadi tadi kita udah dengerin materi dari Kak Ito dan juga Kak Saskia nih, Tessiker. Jadi kalau aku dengar misal dari tadi Kak Ito nih, kayak emang HP kita disadap ya, kok mereka bisa tahu sih aku lagi pengen ini, aku lagi pengen itu bener banget itu. Aku kadang kayak, apa mereka bisa baca pikiran aku? Ya nggak sih? Kayak kalian juga pernah kan kayak gitu pastinya. Cuman tapi itu ternyata mereka itu mengumpulkan data-data yang emang relevan sesuai yang pernah kita cari. Terus juga dari Kak Saskia tuh bener banget tadi kalau misal kayak gitu tuh kan nimbulin kekhawatiran, jadi apa ya, kita perlu hukum untuk hal itu gitu. Nah, aku punya beberapa pertanyaan nih. Jadi kenapa sih penting banget untuk memiliki kerangka kerja hukum dan prinsip etika yang kuat dalam melindungi hak individu terhadap pengumpulan dan juga penggunaan data itu? Seberapa penting untuk memiliki kerangka tersebut? Mungkin boleh dijawab. Oke, mungkin dari aku ya, kalau menurut aku itu penting banget. Karena itu juga privasi sendiri gitu kan. Jadi memiliki kerangka kerja hukum dan prinsip etika yang kuat sangat penting dalam melindungi hak individu terhadap pengumpulan dan penggunaan data karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, privasi dan otonomi. Individu memiliki hak dasar untuk privasi dan otonomi tanpa perlindungan yang memadai. Data pribadi dapat diakses, disalahgunakan, atau dieksploitasi tanpa izin, mengancam privasi individu dan kebebasan pribadi mereka. Yang kedua, keamanan data. Kerangka hukum dan etika yang solid membantu memastikan bahwa organisasi menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data dari pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian finansial dan kerusakan reputasi bagi individu. Untuk yang ketiga, kepercayaan publik.
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan publik Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Ketika individu yakin bahwa data mereka dilindungi dengan baik, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam layanan digital dan berbagi informasi secara sukarela. Untuk yang terakhir, keadilan dan akuntabilitas. Kerangka hukum yang jelas menetapkan batasan dan kewajiban bagi pengumpul dan pengguna data, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan sistem yang adil di mana individu memiliki perlindungan yang layak dan dapat menuntut jika hak mereka dilanggar. Nah, itu aja sih mungkin kalau dari aku. Terima kasih Kak Saskia atas jawabannya gitu. Jadi penting banget nih ya kita punya kerangka kerja hukum yang jelas gitu. Jadi para pengguna teknologi ini tidak khawatir akan privasinya terganggu ataupun dari kekhawatiran mereka itu menjadi berkurang gitu karena mereka sudah dijamin dengan hukum-hukum yang ada. Oke, aku punya pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih masyarakat umum itu merespon isu kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka secara online? Kan kita nggak tahu ya kalau misal ke depannya nanti ada suatu kasus kayak kebocoran data gitu. Nah, gimana sih masyarakat umum ini meresponnya begitu? Oke, mungkin aku yang ngejawab ya untuk pertanyaan ini karena tadi Saskia udah jawab. Oke, mungkin masyarakat ya. Karena kita ngomong masyarakat berarti kan bukan satu individu. Jadi pasti reaksi dari masyarakat itu bermacam-macam. Mungkin ada yang cemas. Kok bisa tuh cemas? Kayak contohnya di media sosial aja. Kalau kan kemarin ini ada nih isu kebocoran data kan rame di media-media sosial. Kenapa tuh rame? Karena mereka tuh khawatir bahwa dengan bocornya informasi mengenai data pribadi mereka, maka akan berpotensi untuk meningkatkan itu masalah-masalah cyber, kayak pencurian identitas, penipuan online, serta pengawasan yang berlebihan terhadap suatu individu. Oleh karena itu, pasti sebagian masyarakat itu merasa cemas. Mungkin untuk reaksi lainnya itu pasti ada yang sadar nih, karena kebocoran data mungkin gimana sih tindakan preventif supaya nantinya kita tidak kehilangan informasi pribadi kita. Jadi individu yang ada di masyarakat menjadi lebih sadar akan resiko dan mulai mencari cara untuk melindungi informasi pribadi mereka. Terus tadi kan mereka udah sadar ya. Nah, terus pastinya tuh dilanjutkan dengan tindakan yang real, kayak mungkin mulai tidak membagi informasi pribadinya gitu. Terus mulai menggunakan perangkat lunak yang aman sama platform online yang aman. Jadi kita nggak akses web-web yang kayak mencurigakan gitu deh. Nah, terus ini nih, pastinya di setiap ada masalah pasti kita selalu meminta pertanggungjawaban oleh pemerintah. Jadi itu pastinya salah satu reaksi masyarakat itu mendesak pemerintah untuk membuat regulasi supaya data-data pribadi kita lebih terlindungi. Nah, jadi kampanye dan petisi untuk hak privasi semakin umum dengan harapan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan. Jadi itu tuh beberapa respon dari masyarakat mengenai bocornya informasi mereka. Oke, terima kasih Kak Ito. Jadi respon masyarakat tuh pasti bakal khawatir gitu dan takut gitu ya datanya disalahgunakan gitu. Jadi mereka sadar dan mereka mengedukasi diri mereka buat tidak buka-buka yang situs-situs yang berbahaya dan berpotensi untuk mengambil data mereka seperti itu. Oke, dan pertanyaan yang paling terakhir banget nih. Apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan suatu individu untuk melindungi informasi pribadi mereka gitu di era digital? Karena pasti banyak banget dari kita dan juga Teh Siker nih bertanya-tanya nih, gimana sih tahap awal atau langkah awal untuk melindungi informasi pribadi kita tuh gimana tuh? Oke, mungkin aku bantu jawab ya.
Mungkin beberapa langkahnya itu kayak yang tadi ya, itu kita mulai melindungi privasi kita. Nah, bisa langkah awalnya itu dengan mengatur pengaturan privasi pada akun media sosial dan layanan online lainnya, supaya kita tuh bisa membatasi siapa yang dapat melihat informasi pribadi kita. Nah, salah satu caranya itu dengan mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan tambahan. Kemudian yang kedua itu juga ya kita bisa memilih dan membatasi informasi yang ingin kita bagikan. Dengan memilihnya, maka kita tuh udah menghindari membagikan detail yang terlalu pribadi mengenai informasi kita tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian tuh langkah selanjutnya itu mungkin bisa menggunakan enkripsi. Enkripsi itu apa? Enkripsi itu layanan yang menyediakan komunikasi dan penyimpanan data sehingga informasi tetap aman dari akses tidak sah. Kemudian kita juga bisa memperbarui dan melindungi perangkat untuk melindungi dari kerentanannya terhadap malware dan serangan lainnya. Nah, caranya itu dengan menggunakan perangkat lunak antivirus dan firewall untuk meningkatkan keamanan perangkat. Mungkin itu aja sih yang kepikiran dari aku. Kalau dari Kak Saskia sendiri gimana? Kalau dari aku nih ada untuk memperbarui dan untuk ada dari pendidikan dan kesadaran nih, meningkatkan kesadaran tentang praktek keamanan cyber dan data pribadi melalui kursus atau sumber informasi terpercaya, memahami resiko dan cara-cara melindungi data diri secara online juga bisa. Terus pengelolaan data dan hak privasi, meninjau kebijakan privasi yang digunakan dan memanfaatkan hak-hak privasi yang tersedia seperti hak untuk menghapus data pribadi atau mengakses data yang disimpan oleh perusahaan. Dan yang terakhir dari aku nih, menyadari adanya phishing dan penipuan online. Jadi kita tetap perlu waspada terhadap pesan atau situs web yang mencurigakan yang mungkin dapat mencuri informasi pribadi kita. Itu aja sih kalau dari aku. Wah, oke. Terima kasih atas jawabannya Kak Ito dan juga Kak Saskia. Ngomong-ngomong nih, kalian pada pakai ini nggak sih autentikasi 2 faktor semua nggak sih di akun kalian biar aman? Pakai dong. Pakai kan? Iya bener banget. Oh ya, terus ngomongin tadi yang Kak Saskia bilang phishing nih. Ngomong kalian pernah nggak sih dapat kayak chat-chat undangan gitu tapi ternyata itu link phishing? Pernah sih, kayak rata-rata itu dari Dana gitu kan ya. Iya, atau kayak undangan pernikahan biasa di grup-grup orang tua tuh. Nah, kalau kalian sendiri nanggepinnya gimana sih kayak gitu tuh? Langsung restart HP atau gimana? Oh, kalau dari aku sendiri sih, kan itu kan dia nyuruh tuh, kayak misalnya undangan pernikahan, download undangan pernikahan ini agar kamu bisa terundang di pernikahan bla 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 bla. Ya, aku nggak mau dong, siapa yang mau nikah? Ya, kita sebagai anak IT pasti tahu kan, itu tuh udah beda aja bentuk filenya, jadi tuh aku nggak bakalan ngedownload file yang dia kirim. Terus aku juga bakalan ngeblok nomor yang ngirim supaya kedepannya dia nggak bakalan bisa ngirim lagi hal-hal serupa ke HP aku. Oke. Sama sih. Mungkin kayaknya kalau dari Tessiker boleh banget komen dan juga ceritainlah pengalaman kalian tuh gimana sih kalau pernah dapet link phishing atau kalian udah pada aware belum sih sama privasi kalian nih, karena teknologi zaman sekarang tuh bisa nyari-nyari data kita. Mungkin podcast kita sampai di sini dulu kali ya. Aku Firda Aulia Setri selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah, Tessiker.